Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu dalam naungan kasih Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi, dari GKJ Condong Catur untuk edisi hari ini Selasa tanggal 1 November 2022. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik dan penuh kasih, pagi ini kami datang sujud kehadirat-Mu untuk mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang kami terima, dan kami bersyukur juga atas pagi ini karena kami boleh menikmati hari baru pemberian Tuhan dengan kesehatan yang baru. Tuhan, pagi ini kami hendak mengawali aktivitas kami dengan membaca dan merenungkan sebagian dari sabda Tuhan. Untuk itu, mampukan kami agar kami dapat mendengar, memahami, dan bahkan dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, doa ini kami naikkan. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 15-18, dan adik Lisa, jemaat anak GKJ Condong Catur, akan membacakannya untuk kita semua. Silakan Dek Lisa. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 15-18 yang demikian. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Lisa. Kiranya Tuhan memberkati Dek Lisa dalam studi maupun dalam berpelayanan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema besar Renungan Satu Hati pada bulan November ini adalah bisikkan terus doamu. Renungan pada bulan ini akan mengajak kita orang percaya untuk memahami betapa pentingnya doa, dan bahkan sering disebutkan bahwa doa adalah nafas bagi orang percaya. Berdoa bukanlah hal yang asing bagi orang Kristen. Bahkan banyak yang sudah bisa berdoa sejak kecil karena memang diajarkan oleh orang tuanya maupun oleh guru sekolah minggunya. Dari bacaan firman Tuhan hari ini, tema kita adalah tetaplah berdoa. Apa yang dimaksud dengan tetaplah berdoa? Apakah ini berarti sepanjang hari kita tidak melakukan hal lain selain berdoa? Tentu saja tidak seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa fungsi doa bagi orang percaya, antara lain yang pertama, doa membuat hati dan pikiran menjadi tenang. Dengan ketenangan dan ketentraman hati akan membuat orang lebih percaya diri dalam menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Yang kedua, doa sebagai saluran berkat Tuhan. Ketika kita mendapat berkat, kita mendapat kebaikan dan pertolongan dari Tuhan,
itu datangnya antara lain adalah juga dari doa. Yang ketiga, doa membuat iman seorang menjadi semakin kuat. Melalui doa, kita akan mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Ketika menanti-nantikan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, antara lain dapat dilakukan melalui doa. Ibarat sebuah baterai yang diisi ulang akan mendapat energi baru. Yang keempat, doa membuat kita terhindar dari pencobaan. Ketika Tuhan Yesus menegur murid-muridnya di Taman Getsemani, agar mereka tetap berdoa supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yang kelima, doa membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan. Seringkali kita menjalani kehidupan dengan penuh kebimbangan tanpa tahu arah kemana kita harus melangkah. Dengan melalui doa yang sungguh, kita bisa mengerti jalan apa yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Dari beberapa uraian tentang fungsi doa di atas, dapat dipahami bahwa doa adalah relasi kita dengan Tuhan. Dan itu berarti kita diminta untuk melakukan segala sesuatu dengan kesadaran bahwa kita sedang berelasi dengan Tuhan. Itulah yang harus dilakukan dalam pikiran, perkataan, dan tindakan atau pekerjaan kita. Jadi segala sesuatu akan terhubung dengan Tuhan. Dan inilah hidup yang diwarnai oleh doa. Dengan tetap berdoa seperti ini, semua yang kita pikirkan dan lakukan adalah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, dan bukan hal-hal yang hanya menuruti keinginan diri sendiri yang tidak selalu sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan doa yang sungguh-sungguh, kita meyakini bahwa kehendak Tuhan adalah segala hal yang baik dan yang akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita minta pertolongan Roh Kudus, agar seluruh pikiran dan tindakan kita selalu terhubung dengan Tuhan melalui doa. Amin. Mari kita kembali satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami terima dan renungkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami ya Allah, ketika dalam setiap doa yang kami panjatkan kepadamu, sering kami hanya menuruti keinginan kami sendiri, dan bahkan kami pun justru lalai di dalam berdoa. Dan ajarlah kami agar dapat menjalani relasi yang baik dengan Tuhan melalui doa, sehingga kami pun mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu atas kami. Inilah doa ungkapan syukur dan permohonan yang kami naikkan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat menjalankan aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.